ya man bidunyahu istaghal faqad gharrahu taulul amal. Siapapun yang sibuk dengan dunia, faqad gharrahu taulul amal, maka sesungguhnya orang itu benar-benar tertipu oleh angan-angan. Awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Apakah orang tersebut tak pernah hilang dari sesuatu yang membuat dia itu lalai? Hatta dana minhul ajal, sampailah ajal menjemputnya. Al-mautu ya'ti baghtah, kematian itu datang secara pasti. Wal kubru sundukul amal, sedangkan kuburan itu merupakan kotak amal. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal, maka bersabarlah atas apapun yang terjadi di dunia. La mauta illa bil ajal, tidak ada kematian illa bil ajal, kecuali datang secara tiba-tiba. Artinya ulama syair ini, ulama yang bersyair ini, itu memberikan peringatan secara tidak langsung kepada kita, tidak tertuju kepada siapapun, namun beliau memberikan satu peringatan yang artinya kurang lebih ketika kita itu mulai sibuk dengan keduniaan dan lupa untuk beribadah kepada Allah, lupa untuk jalan pulang, kemana arah jalan pulang, sibuk dengan keduniaan, sibuk yang mencuri, yang merampok, sibuk merampok, yang main perempuan, sibuk main perempuan dia, yang berbisnis, sibuk berbisnis, sehingga status dia sebagai hamba, wa ma khalaqtul jinna wal insah illa liya'budun, untuk menyembah kepada Allah satu hari satu malam itu 5 kali, lupa semuanya, sibuk dengan hal-hal keduniaan, hawa nafsu dunia, keduniaan. Jadi dunia itu termasuk duit, kejahatan, kekejian, kemungkaran, itu semuanya dianggap dunia. Kecuali nanti sudah kiamat, itu tidak ada lagi dah. Hawa nafsu hilang, ingin mencuri hilang, ingin sembahyang hilang, karena di sana tempat yang terbaik yaitu surganya Allah. Itu sudah tidak ada lagi kata dunia. Ketika orang itu sibuk dengan dunia, itu jangan diartikan sibuk dengan cari duit, jangan. Ini umum, secara umum. Sibuk yang beristri 2, sibuk dengan istrinya, yang punya mobil sibuk dengan mobilnya, yang punya usaha sibuk dengan usahanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala, sang penguasa dunia, penciptanya yang menghidupkannya, itu dilupakan olehnya. Qad gharrahu taulul amal. Orang yang demikian itu adalah sesungguhnya itu adalah orang-orang yang tertipu dengan angan-angan. Angan-angan itu apa? Angan-angan itulah yang dikatakan dunia. Ingin ini, ingin itu, tidak putus-putus itu. Punya uang 1 miliar, pengen 1,5 miliar, itu angan-angan semua. Kenapa dikatakan angan-angan? Karena di mata Allah, dunia itu tidak penting. Yang penting itu kau hambaku, beribadahlah kepadaku, jangan lupa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kita dengan anak, gampang mah masalah urusan kiriman duit, yang penting kau sekolah, itu yang kupinta, kata orang tua kan seperti itu. Allah kepada makhluknya seperti apa? Terserah kau mau apapun di alam dunia, yang penting jangan terlena oleh dunia itu. Hati-hati, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sementara, dan aku tidak perlu itu, kata Allah. Tidak perlu dunia yang kalian cari mati-matian itu, aku tidak perlu, kata Allah. Yang kuperlukan adalah ketika barusan ayat Al-Qur'an yang kita baca, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Itu perjanjian kita dengan Allah dari awal. Dari sebelum kita dibentuk jasad, masih berupa ruh, Allah Subhanahu wa taala sudah bertanya kepada diri kita, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Apa kata ruh itu? Berkata, bala, qalu bala syahidna, ya Allah, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Mau kemana kita hidup?
kalau tidak untuk bersaksi bahwa Allah tiada Tuhan selain Allah. Oleh karena itu ulama syair di sini memberikan suatu gambaran. Beliau itu tidak belak-belakan. Bagaimana agar orang itu berpikir sendiri bahwa dunia itu adalah angan-angan. Jadi isinya dunia ini adalah angan-angan. Janganlah sampean tertipu dengan angan-angan itu, dengan dunia itu. Maksudnya dimiliki dunia itu. Jangan sampai kita didikte oleh dunia, kita yang harus mendikte dunia itu. Tangan harus kita yang menahannya ketika ingin mencuri. Ketika hawa nafsu itu yang berupa dunia, kita yang harus mendikte hawa nafsu itu. Jangan hawa nafsu itu mendikte diri kita. Ketika kita ingin marah, kemudian marah bujur. Nafsu itu ingin marah, marah dia. Itu artinya didikte oleh dunia. Kita itu secara tidak langsung ketika mengikuti hawa nafsu yang tidak baik, secara tidak langsung kita itu didikte oleh hawa nafsu itu. Terpancing emosi oleh seseorang, terpancing emosi oleh tetangga, terpancing emosi oleh suami ataupun istri, itu artinya kita didikte oleh hawa nafsu diri kita. Lah, janganlah, kata ulama di sini memberikan wasiat para sahabat, jangan sampean terdikte oleh perilakunya hawa nafsu itu. Nanti orang tersinggung pula ketika ada ulama syair menyampaikan, wahai manusia, janganlah sampean terlalu sibuk dengan dunia. Nah, jadi maknanya dunia, apa yang ada kita lihat, yang kita rasakan, yang kita cium, yang kita rasakan ini, semuanya adalah dunia. Itu dunia. Yang kita bangga-banggakan itu adalah dunia. Padahal Allah tidak membanggakan itu. Yang dibanggakan oleh Allah adalah abdun. Al-abduh, hamba. Penghambaan kalian kepada Allah, nah itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah itu perlu butuh dengan makhluk. Kalau seperti itu, bukan butuh kepada makhluk. Ingat kepada perjanjian kita kepada Allah pertama kali sebelum kita hadir di alam dunia. Barusan yang kita baca dalam surat Al-A'raf tadi itu, kembalikan ke sana bahwa kita itu bersumpah bahwa kita mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sampai kapan kita harus sibuk dengan dunia tersebut? Padahal yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bekerja itu sudah 23 jam. Allah hanya minta 1 jam sehari semalam, yaitu sembahyang 5 waktu. Hatta dana minhul ajal, sehingga datanglah ajal secara tiba-tiba. Artinya jangan sampai kita itu selalu lalai sampai ajal itu menjemput diri kita, tidak mendapatkan apa-apa. Ia dapat waktu ketika hidup di alam dunia, banyak aset yang ditinggalkan, miliaran semuanya. Mana perlu Allah Subhanahu wa taala. Itu aku tidak perlu itu, kata Allah. Masa aku perlu dengan makhluk? Masa aku perlu dengan dunia? Aku hanya perlu dengan perjanjian kalian, ruh kalian yang berjanji bahwa kalian itu akan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tapi yang kalian tuhankan ketika hidup di alam dunia bukan Allah, tapi ciptaannya Allah. Yang dituhankannya hawa nafsu, yang dituhankannya kesombongan, yang dituhankannya keangkuhan, kesombongan. Ngapa macam gian, kata Allah. Ini mah tak genah, tak sesuai dengan perjanjian, kata Tuhan. Aku ciptakan kalian itu, wa ma khalaqtul jinna wal insah. Aku ciptakan kalian jin maupun manusia untuk menyembah kepada Allah. Ngapa ketika hidup di alam dunia kemudian sekarang ajal sudah sampai waktunya, kalian masih memikirkan dunia itu, kata Allah. Lupakanlah pelan-pelan sebelum hatta dana minhul ajal. Sebelum ajal itu mendekat, itu sudah mulai introspeksi diri bahwa semuanya itu tidak berarti.
Buktinya dunia itu tidak berarti, itu tidak bisa menahan ajal. Kalau udah mati sampai waktunya itu tidak bisa menahan. Di situ kita harus mulai memikirkan bahwa keduniaan itu tidak ada kekuatannya selain daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak tercatat di kalender kematian, tapi dia datangnya pasti, sama dengan kiamat. Kiamat itu kan begitu. Kita wajib mempercayai, mengimani bahwa hari kiamat itu pasti ada. Tapi satu yang dirahasiakan oleh Allah, kapan waktunya itu tidak ada yang tahu. Wal kubru sundukul amal. Kuburan itu merupakan kotak amal kita. Udah penuh belum kotak amal itu kan dia maksudnya. Mau dipenuhkan dengan apa? Yaitu dengan amal yang baik, amal yang soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya jarang Pak ke masjid, saya jarang pengajian. Di sini saya sembahyang. Sunnahnya pun qobliyah ba'diyah. Tidak pernah puasa sunnah, tidak pernah Senin Kamis. Saya sibuk di kantor, usaha saya besar. Tanggung jawab saya kepada karyawan banyak. Jadikanlah, harus bisa menyulap apa yang dia punya, kedudukannya itu apa, harus disulap agar menjadi amal baik kelak, agar menjadi amal yang baik yang bisa memenuhi kotak amal itu, yaitu kuburan tersebut.